Aku minta waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Ibu, kami ada tugas untuk melakukan wawancara seputar pengembangan nilai-nilai Pancasila. Menurut Ibu, apa saja perilaku yang sesuai dengan pengembangan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya, banyak yang bisa kita amalkan. Baik itu pengamalan sila ke-1 sampai ke-5, dari hal yang terkecil dulu yang memang bisa kita terapkan. Contohnya pengamalan sila ke-1, kamu rajin sholat, kemudian rajin membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau pengamalan sila ke-2, kamu bisa membantu teman-teman kamu yang kesulitan. Ada teman yang susah misalnya mengerjakan tugas, atau ada teman yang lupa misalnya bawa uang jajan, bisa kamu tolong ya. Atau kalau pengamalan sila ke-3 yang bagian piket kelas itu bisa dikerjakan bersama-sama. Banyak ya, jadi banyak yang bisa kita lakukan. Apa yang terjadi kalau kita tidak melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nah, kalau kita tidak mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, itu pertama, tadi misalnya kita tidak mengamalkan sila ke-1, tidak sholat, wah itu bahaya ya. Kita tidak sholat, tidak rajin ngaji, ke sekolah malas, maka kita sudah melanggar kewajiban kita. Atau kita tidak membantu teman yang kesusahan, itu juga tidak boleh ya, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan, perpecahan, dan masih banyak lagi. Menurut Ibu, apa saja yang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam Ya, siapa saja yang harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Semua orang. Ya, jadi tidak terkecuali baik itu pelajar, guru, masyarakat. Jadi semuanya harus terlibat mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Ibu, dimanakah kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila itu di mana saja, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kalau tadi di rumah, kamu bantu orang tua, kemudian rajin membaca Al-Quran. Di sekolah belajar, kemudian sholat berjamaah. Di masyarakat, kalau ada gotong royong, bisa kamu bantu kalau kamu mampu. Jadi di mana saja kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mengapa kita harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Ya, tadi sesuai dengan efek ya, efek kalau kita tidak mengamalkan. Nah, jadi kenapa kita harus mengamalkan? Biar kita bisa hidup sejahtera, kemudian nyaman, aman, bahagia, dan lain sebagainya. Menurut Ibu, bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, santri dan santriwati di MI khusus Bandung? Ya, contoh sederhananya kita mengerjakan piket kelas bersama-sama. Jadi tidak ada yang satu mengerjakan, yang lainnya tidak, tapi harus bersama-sama. Kemudian kerja kelompok, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, baik kepada semua teman, baik itu adik kelas atau kakak kelas. Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, kemudian kakak kelas, dan saling menyayangi antar teman. Itu. Kapan sebaiknya kita menanamkan nilai-nilai Pancasila? Nah, untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu harus setiap waktu ya, kalau bisa harus setiap hari, setiap waktu, agar kita terbiasa melaksanakan kebaikan. Apa manfaat dari mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Nah, manfaatnya banyak. Tadi bisa terjalin kenyamanan, kekompakan, kemudian
tertib ya, dan tidak ada pelanggaran hak dan kewajiban antar teman atau dengan masyarakat atau dengan pihak lainnya. Jadi yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kalau semuanya itu pasti akan terjaga dan terciptanya kerukunan dan persatuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kami, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi Ibu. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengamalkan ya. Terima kasih. Sekian dari Ibu.